Setelah suka Mas Tompi, apa yang kemudian bisa menjaga konsistensi Mas Tompi dalam berkarya setelah tahap suka dilalui? Suka aja tuh nggak cukup gitu, harus digging dong, harus menggali gitu materinya. Jadi saya biasa berusaha memperkaya diri dengan background pengetahuan gitu. Cara paling males adalah nanya ke orang-orang yang udah jago, tapi di luar itu biasa saya baca, cari reference, ngulik gitu. Dan itu benar-benar saya kerjain banget sih. Saya tuh orangnya nggak demen baca terus terang. I'm not a book person lah. Saya nggak bakal baca buku hanya untuk iseng doang, nggak bakalan. Kalau nggak terpaksa baca, saya nggak akan baca. Nah, tapi begitu saya udah punya misal saya senang motret nih, saya pengen memperdalam ilmu motret. Semua buku yang berhubungan yang ada dijual saya beli. Gitu. Saya baca. Jadi saya akan cari apa yang saya butuh gitu. Jadi nggak mungkin nih, kadang-kadang ada orang hobi baca ya. Kalau orang hobi baca, tiba-tiba dia bisa baca tentang Antartika. Saya sih nggak bakalan. Oke, jadi yang sesuai dengan needs-nya ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan Mas Tompi dalam gitu, berkarya. Kecuali saya ingin tahu tentang apa, then I'll go. Nah, jadi mulai dari suka, terus kita udah yakin, ya udah kita dalemin. Once sudah kita dalemin, kita kerjain gitu. Ketika menggali, Mas Tompi bagaimana cara membagi waktunya? Semua bisa dikerjakan sembari sih. Saya nggak percaya bahwasanya orang suka berdalih, aduh waktunya nggak cukup. Waktu tuh nggak akan pernah cukup kecuali kita adain gitu. Kalau kita nggak adain, waktu nggak akan cukup. Adain dong waktunya. Ya konsekuensinya kita mungkin tidur lebih sedikit dari orang lain gitu. Jadi nggak ada tuh omong kosong kalau orang bilang nggak ada waktu untuk sesuatu yang memang lagi dikerjakan. Iya, gini ya. Kalau orang sampai bilang waktunya nggak cukup, nggak punya waktu buat ngerjain, artinya dia nggak suka. Lo kalau udah jatuh cinta sama orang, ya jam tidur juga lo bangun, ya nggak sih? Benar. Nah, bagaimana mempertahankan passion waktu kita mulai suka sama orang itu untuk satu hal terus menerus. Nah, itu yang akan menentukan orang itu berhasil atau enggak sih. Oh, I see. Karena kalau lo nggak ngerasa lo harus bisa, lo harus ngedigging, lo harus tune in, nggak bakal jadi. Kalau melakukan sesuatu hanya karena ya udahlah yang penting lewat aja, nggak bakal jadi. Lo nggak akan istimewa di situ. Kayaknya dari muda Mas Tompi nggak pernah ngerasa jenuh atau stuck dalam berkarya ya? Oh enggak juga, kadang-kadang sekarang pun gitu kok, gue lagi jenuh-jenuhnya di musik. Cuma orang nggak akan tahu karena pada saat gue nggak bermusik, gue mengerjakan hal lain. Gitu. Lain halnya kalau misalnya kerjaannya cuma musik aja, begitu jenuh ya udah kelihatan nih orang jenuh, nggak produktif, nggak ngapa-ngapain. Apa yang bisa sampai bikin seorang Tompi yang memiliki antusiasme menggali sesuatu dengan sangat dalam dan sungguh-sungguh ketika sudah suka sama sesuatu menjadi jenuh, Mas? Apa karena udah nggak ada tantangan apa-apa lagi, semua udah kejawab, atau apa? Gue kebanyakan hobi sebenarnya. Iya, gue tuh kebanyakan hobi. Tapi sebenarnya garis merahnya tuh ada sih. Garis merah hobi gue tuh adalah art. Gue senang berkesenian. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesenian, begitu gue dapat kesempatan untuk tune in, gue akan tune in gitu. That's why Mas Tompi suka mengoperasi. Karena Mas Tompi bisa berkesenian, artinya membentuk sesuatu jadi lebih indah. Dulu tuh Mbak, gue tuh nggak mau kuliah kedokteran. Lulus SMA, gue bilang sama nyokap, Ma, aku mau ke Jakarta, pengen masuk IKJ. Nggak boleh sama nyokap gue. Nggak boleh, jadi dokter aja. Nah, kebetulan memang secara akademik, nilai gue bagus gitu. Memenuhi syarat lah buat masuk kedokteran gitu. Ya udah gue kerjain setengah hati. Terus terang, nggak sepenuh hati gue kerjain untuk masuk kedokteran. Keterima. Ikut UMPTN, keterima di UI. Ya udah, dari situ sempat, kayak ngerasain, ini kayak gue nggak di sini sih. Nah, terus di situ gue belajar bahwasanya gue harus nemuin passion gue di sini gitu. Gue seneng berkesenian. Masa sih di kedokteran nggak ada hal yang berbau kesenian gitu? Ternyata ada. Gitu. Ternyata mendiagnosa pasien, mengobati pasien itu ya berkesenian. Karena nggak ada tuh ya. Misalnya gini ya Mbak, kan dokter tuh banyak banget ya. Lu mau ngomong dokter apa deh? Dokter penyakit dalam gitu. Kan banyak kan? Kenapa dokter A tuh pasiennya banyak banget? Dokter B enggak? Karena yang satu berkesenian, yang satu enggak. Yang berkesenian itu bukan dia nyanyi-nyanyi terima pasien, bukan. Pada saat dia terima pasien, dia improvise. Ini gue giniin dulu, baru gue giniin. Jangan langsung diginiin. Supaya sembuhnya lebih cepat. Jadi dia tuh bermain dengan tools yang dia punya. Itu berkesenian. Nah, gue dalam hal ini begitu gue masuk bedah plastik, ya udah tools gue lebih dekat lagi gitu. Gue berkesenian gitu. Jadi akhirnya gue nemuin gitu. Makanya begitu udah ketemu ya udah passionnya makin nyambung kan. Ya. Begitu ketemu bedah plastik udah langsung berkesenian dan sampai hari ini
kayaknya kalau udah operasi itu antusias sekali dan luar biasa. Tapi apa kabar dengan fotografi? Fotografi masih jalan? Masih. Kebetulan kemarin Andi juga covernya gue yang fotoin. Oh, covernya juga Mas Tompi berarti ya? Ya. Nah, kalau fotografi itu awal mula sukanya karena apa? Benang merahnya juga karena art itu tadi ya? Iya, karena berkesenian aja gitu. Terus waktu dulu kan waktu gue dikerjain video klip sama Marsio, Davi Linggar, gue ngeliat cara mereka kerja, terus gue ngeliat, oh ternyata motret itu begini ya, seru juga ya. Ya udah, gue pengen jadi fotografer gitu. Ya udah, belajar. Orangnya detail kan Mas? Termasuk orang yang lumayan. detail. Karena lihat dari karya dan cara memperlakukannya tadi, cerita soal bagaimana di kedokteran, akhirnya ada satu kata detail. Ya gitu ya, mungkin itu kenapa saya cocok di beda plastik ya. Oke. Dan cocok juga menjadi sutradara ya Mas. Oke. Mas, dari karya kita ke bisnis Mas. Ketika Mas Tompi sudah melakukan dengan suka hati, menggali, kemudian melakukan dengan sepenuh hati juga, kemudian apakah kebayang semuanya akan menjadi sebuah bisnis yang menghasilkan atau Mas Tompi biarkan ngalir aja gitu? Nah, gue tuh selalu membiasakan diri untuk tidak menjadi orang yang konsumtif. Oke. Jadi apapun yang gue pengen dalemin itu harus minimal membiayai dirinya sendiri. Gitu. Boleh aja tidak terlalu komersil, tapi minimal membiayai diri sendiri. Contohnya motret. Gue dulu sempat sampai punya agensi buat motret. Cuma memang karena waktu gue nggak seluas orang lain, ya. Jadi gue harus milih-milih klien yang gue mau. Dan gue orangnya cukup idealis. Jadi kalau misalnya minta gue motret, orang itu harus percaya dengan kerjaan gue. Jadi gue nggak suka diatur-atur. Jadi once lu minta, Tom fotoin gue dong, artinya lo udah percaya gue akan fotoin lo dengan standar yang gue punya dan insya Allah bagus gitu. Jadi gue nggak suka diatur-atur. Untuk boleh gini nggak? Itu gue biasa langsungnya. Kalau lo ngatur fotografer motret, lo foto sendiri aja. Oke. Iya kan? Ya betul. Gitu, artinya lo nggak perlu gue jadi tukang jepret gitu. Gue bukan tukang jepret, gue fotografer gitu. Jadi kalau lo percaya gue motret, leave it to me. Kalau ada ide, mari kita discuss di pre-production, kita duduk, kita discuss. But once kita realisasiin, leave it to me. Biarin saya kerja. Contohnya di sini kayak motret gitu. Saya beli kamera misalnya, wah kameranya orang kan suka lihat tuh, wah Tompi pantas bagus, kameranya mahal misalnya gitu. Dia duitnya banyak. Itu saya rasa itu salah banget sih orang ngomong gitu sih. Ada yang saya dapat karena dari karya yang udah ada, saya di endorse sama produk merek tertentu misalnya gitu, atau memang jadi saya lumayan jarang beli sebenarnya ya. Biasa karena dihargai untuk sebuah yang udah pernah saya kerjain, jadi dipercayakan pakai brand tertentu misalnya gitu. Terus yang kedua, ataupun saya beli itu saya dapat dari uang hasil saya motret. Jadi saya nggak akan beli kamera baru pakai uang dari hasil praktek, nggak bakalan. Oh gitu, I see. Jadi sebenarnya bukan praktek itu untuk membiayai hobi yang lain atau karya proses berkarya yang lain, enggak ya Mas ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Itu nggak sehat. Nggak boleh. Oke. Jadi kalau saya mau motret ya saya harus make money dari motret. Nah cuma make money-nya bisa diatur. Mau make money benar-benar komersil atau make money at least cukup buat beli kamera, buat beli lensa, buat produksinya gitu. Jadi artinya gitu juga. Ada yang jadi sapi perah ya? Semuanya menghasilkan ya? Amin, mudah-mudahan. Semuanya sehat. Oh oke. Jadi termasuk menjadi sutradara Mas? Iya. Oke. Dan itu yang bisa bikin sustain ya Mas, secara bisnis ya Mas? Iya, jadi nggak ngerusak gitu. Karena kan kita begitu udah punya hobi kan suka menggerogoti tabungan ya. Nah ya. itu nggak sehat sih. Mas Tompi tahu cara ini udah karena kebiasaan dari dulu, didikan dari rumah atau Mas Tompi ya, didikan pengalaman teman-teman yang banyak yang enggak, ini didikan ibu saya sih. Oh, I see. Jadi emang tidak konsumtif, itu berangkat dari rumah ya Mas ya? Ya. Tahan Mas Tompi, kita lanjutkan ke part 3, Your Family. Tentang bagaimana cara Mas Tompi meyakinkan kualitas karya dan idealisme pada para klien, plus kenyataan bahwa Mas Tompi gak percaya sama formula kesuksesan di part 3. Tetap di You Are What You Are.